belajar tentang ini topiknya juga ya. Jadi sudah banyak Katarina. Yang pertama tentang glandula saliva, kemudian yang kedua hepar, ketiga vesika vilea, dan yang keempat adalah lien. Jadi ini sebetulnya organ aksesorius untuk sistem pencernaan karena dia tidak tidak dilalui oleh makanan, tapi dia berperan dalam membantu proses pencernaan. Ini selain organ ini, organ aksesoris yang lain sebenarnya adalah pankreas. Tapi pankreas kemarin teman-teman sudah belajar di blok 1-3 ya. Jadi lagi dirasa sudah lengkap, jadi diingat-ingat lagi. Kita sedikit saja. Dan untuk blok ini malah ditambahkan lien. Lien itu tidak berperan pada sistem pencernaan sebetulnya. Lien itu termasuk organ limfoid, organ yang berperan dalam sistem imun. Tetapi karena dia letaknya ada di dalam visceral abdomen, di dalam kandung abdomen juga, maka ya sekalian kita belajar di blok ini. Sebenarnya tidak banyak yang terkait dengan lien. Di waktu histo ada lien dibahas ya? Belum ya? Ini nanti di blok sistem imun kayaknya. Karena memang dipas. Oke, kita mulai dari glandula saliva. Glandula saliva ini sebetulnya banyak terdapat di dalam kampung oris, ya, atau di dalam rongga mulut kita. Ya. Dia kecil-kecil banyak dan mensekresikan saliva secara langsung ke dalam kampung oris atau melalui saluran atau salivarius. Yang kecil banyak, tapi kalau yang besar nanti kita belajar yang besar saja ya. Nah, kelenjar ini yang kecil-kecil itu antara lain ada pada mukosa bibir, nah, yang glandula labialis. Jadi kalau di sini bibir, apa sebaliknya? Dalam mukosa bibir itu ada glandula labialis. Kemudian ada di arah area bukal. Bukal itu di dalam pipi. Ada namanya glandula bukalis. Ada di sekitaran lidah namanya glandula lingualis. Ini kecil-kecil tidak tampak gitu ya. Yes. Nah kalau yang besar, yang mayor itu ada 3. Glandula parotis, sepasang kanan kiri. Kemudian ada glandula submandibularis sudah sepasang kanan kiri dan glandula sublingualis. Ini yang besar ya. Nah fungsi utamanya adalah menghasilkan saliva. Saliva itu punya fungsi yang pertama melembabkan dan lubrikasi kapung oris dan faring. Jadi bagaimana supaya kapung oris kita itu selalu basah. Mulut kita selalu basah, lembab. Selain rongga mulut juga faring. Faring terutama di area nasofaring dan faringofaring. Kan faring dibagi 3 ya. Nasofaring, faring dan faringofaring. Kemudian juga saliva berfungsi untuk membersihkan kapung oris dan gigi. Kemudian dalam proses pencernaan, saliva berfungsi untuk melembabkan dan memecah makanan. Kenapa bisa memecah makanan? Karena saliva mengandung enzim amilase. Sehingga kalau kita makan yang kering sekalipun, makan biskuit yang kering atau makan roti kering, ya, makan nasi tanpa kuah, itu nanti setelah masuk di mulut, sebentar kemudian dia akan bisa memberi kunyah, dia akan menjadi lebih lembut, lebih basah, juga keluar rasa manisnya karena ada enzim amilase. Enzim amilase dia berfungsi untuk mengubah amilum menjadi gula atau menjadi gula sederhana, glukosa, fruktosa atau laktosa. Yang sederhana itu fruktosa apa sukrosa? Yang gula sederhana. Sukrosa apa fruktosa? Sukrosa ya. Sukrosa dan laktosa. Fruktosa gula buah. Ya, intinya itu. Kemudian ini gambarannya yang mayor, yang ada glandula parotis itu letaknya di sini. Ya. Di sini, itu yang besar. Dia ada di kanan dan di kiri. Di depan dari auditoria. Jika kita raba, kalau ini yang besar tidak teraba membesar. Jadi ada pembesaran kelenjar parotis. Kemudian kalau membesar biasanya karena infeksi. Nah ada yang sakit godongan? Tidak pernah. Kita lihat yang godongan. Ya, aku pernah sih. Ya, sekarang memang sudah jarang ya. Kalau zaman saya kecil dulu mungkin banyak ya. Jadi hampir semua anak itu pernah godongan atau namanya sakitnya adalah parotitis.
Kurang iya. Gondok dengan gondok beda ya. Kalau gondok itu kemarin kita belajar gondok itu adalah kelenjar tiroid ya, nanti di leher. Kalau gondok itu bahasa Jawa ya kayaknya ya. Itu infeksi pada kelenjar parotis ya, bengkak kemudian membesar, nyeri, dan biasanya kadang-kadang disertai demam. Kalau sekarang sudah jarang kita lihat karena anak sekarang semua sudah dapat vaksin MMR. Iya. MMR itu dari vaksinnya apa? Mumps, measles, dan rubella. Jadi mumps-nya itu adalah vaksin untuk parotitis, untuk menjadi penyakit mumps atau penyakit parotitis. Kalau dulu banyak, itu penyebabnya infeksi virus, makanya bisa dicegah dengan vaksin. Kalau sekarang semua sudah divaksin, baik pada bayi kurang dari 1 tahun atau pada anak sekolah, sudah dapat vaksin mumps semua. Jadi sekarang sudah jarang ketemu dengan parotitis. Nah ini kelenjar parotis ini punya saluran ya. Ini ada salurannya namanya ductus glandula parotis. Ductus glandula parotis ini nanti bermuara di area mulut bagian atas. Ini dekat dengan gigi molar 2 atas. Di gigi susunannya tahu paling depan adalah incisimus, kemudian caninus, Geraham. Premolar. molar, kemudian molarnya ada 1, 2, 3, sehingga satu sisi ada 8 kali 4 32 pada dewasa. Kalau teman-teman mungkin gigi molar 3-nya ada yang belum tumbuh, karena gigi molar 3 itu tumbuhnya bisa sampai usia 25 tahun, atau bahkan ada yang nggak tumbuh. Jadi mungkin ada yang belum tumbuh. Nah ini muaranya dekat dengan gigi molar 2 yang superior atas. Kemudian ini ada glandula submandibular ya, jadi ada 2, kanan dan kiri. Dia dekat dengan angulus mandibular daerah sini ya, berarti kanan kiri. Submandibular ini ada ductusnya juga, ini ductus submandibularis. Ini muaranya di sini ya, di bawah lidah, di bawah frenulum lingua. Jadi kalau lidah kita diangkat, itu kan di tengah itu ada penjalannya ya, itu namanya frenulum lingua. Di situ, nah yang dari situ, frenulum lingua. Ini frenulum lingua. Lingua itu lidahnya semuanya. Kalau frenulum itu ini. Muara dari ductus submandibularis ini pada area dekat dengan frenulum lingua. Kemudian satu lagi yang besar di bawah lidah ini adalah glandula sublingualis. Ini ductusnya, ductus glandula sublingualis ya, ini ada beberapa langsung di sini. Langsung juga di area di bawah lidah. Jadi langsung di dasar dari kampung kulit. Di gluteus glandula parotis bermuara di dekat di molar superior. Ductus glandula submandibularis bermuara di lateral dari frenulum lingua. Dan ductus glandula sublingualis bermuara di dasar kapung kulit. Jadi kelenjar saliva itu kan dia kelenjar tipenya adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin itu yang sering menghasilkan sekret ya, cairan, enzim, yang mengandung enzim itu biasanya selalu punya ductus, sehingga produksinya, hasil produknya, salivanya itu dialirkan melalui ductus tersebut. Beda dengan kelenjar endokrin yang kemarin teman-teman belajar. Bukan dia menghasilkan hormon ya, hormonnya langsung masuk ke pembuluh darah, sehingga bisa dikirim lebih jauh. Tapi kalau eksokrin dia hanya sebatas ductusnya itu muaranya di mana, dia hanya akan sampai di muara itu. Yang istimewa pankreas. Pankreas itu sudah ada pankreas belum ya? Sudah. Sudah. Belum berhen. Gimana? Sudah ada pankreas ya, itu kan kecil, cuma segini ya kira-kira. Itu di sini ada kayaknya pankreas. Pankreas asli. Itu bisa dilihat. Yang asli juga ada di belakangnya. Nah itu kecil tapi dia punya 2 fungsi, eksokrin dan endokrin. Ya, dia ductus pankreas, tikus yang membawa sekret dari pankreas yang berisi enzim-enzim pencernaan. Nah, kembali ke kelenjar saliva, ini inervasinya oleh yang pertama oleh nervus 7, nervus facialis. Nervus 7 ini menginervasi glandula submandibularis dan sublingualis ya. Ini dari nervus atau nervus facialis. Sehingga dari facialis ini punya 3 komponen. Yang pertama sensorik, yang kedua motorik, dan yang ketiga otonom. Sensoriknya ke lidah bagian depan bertiga anterior untuk bisa mengenali rasa manis, rasa asin, gitu ya.
memahami. Nah, sementara kalau yang fungsi motoriknya, saraf motoriknya dia ke otot-otot ekspresi wajah. Otot saraf otonomnya dia yang ke kelenjar submandibularis dan sublingualis. Karena ini adalah bagian dari nervus cranialis, maka saraf otonomnya adalah saraf parasimpatis. Nah, efeknya apa? Efeknya dia akan meningkatkan produksi saliva dari kelenjar submandibular dan sublingualis. Otonom parasimpatis. Kemudian yang kedua ada saraf ke-9, nervus glosopharyngeus. Nervus glosopharyngeus ini menginervasi kelenjar parotis. Ya sama, ini juga parasimpatis. Jadi kalau otonom dari nervus cranialis selalu parasimpatis. Parasimpatis dari mana? Parasimpatis itu hanya dari bulbus sympathicus yang dia keluar dari segmen torakal dan lumbar atau torakomatik. Nanti kalau di tutorial bahas organ dalam dapat inervasi simpatis dan parasimpatis. Simpatisnya mesti dari bulbus sympathicus, nanti tergantung dia di mana, dia dari segmen mana yang dekat, torakal atau lumbar. Ini juga efeknya sama, parasimpatis. Efeknya adalah meningkatkan produksi saliva dari glandular parotis. Nah, kapan stimulusnya? Jadi stimulus produksi saliva itu berasal dari satu makanan yang kita makan. Jika kita memasukkan makanan, maka ada stimulus dari makanan itu, dia akan menstimulasi saraf parasimpatis untuk meningkatkan sekresi dari kelenjar saliva. Bisa juga dari bau. Jadi kita mencium bau masakan, itu juga akan meningkatkan sekresi kelenjar saliva. Makanya sedih ngiler karena produksi salivanya berlebih. Oke, itu untuk kelenjar saliva. Kita lanjut ke hepar. Hepar ini atau hapti atau liver, ini organ yang paling besar di dalam, kelenjar yang terbesar di dalam tubuh kita. Dia juga sebagai organ tunggal, ini juga nomor 2 setelah kulit. Jadi organ yang paling besar itu sebetulnya kulit. Kenapa? Karena kulit kita itu kan melapisi seluruh tubuh kita. Kalau ditimbang, mesti dia timbangannya paling berat. Nah, kemudian yang kedua adalah hepar. Ini karena organ tunggal. Tapi kalau tulang juga banyak, tapi kan dia macam-macam. Iya, bukan juga. Bukan tunggal. Tapi kalau hepar dia satu, tapi nanti ada beberapa topus. Hepar ini beratnya sekitar 1.500 gram atau 1,5 kilo dan mencakup 2,5% dari berat badan orang dewasa. Nah, pada janin, selain sebagai kelenjar, hepar juga berfungsi sebagai organ hematopoietik. Maksudnya apa organ hematopoietik? Dia penghasil darah. ya, dia bisa memproduksi sel-sel darah. Jadi kalau memproduksi sel darah, jadi memproduksi eritrosit, leukosit, trombosit. Ini cewek. Ini pada janin pada saat masih Ini di juga dalam muat. kandungan. Ini hepar, dia terletak di bawah diafragma. Simpatis bagian besar dari hipokondrium kanan dan sebagian dari neuroepinefrin. Jadi kalau di dalam roda abdomen, sekarang sudah dibuka. Ini kan diafragma, ya. Ini diafragma, ini otot diafragma. Ini membatasi ini kafum torak dan di sini kafum abdomen. Nah susunannya, nah ini yang kosong ini hepar, karena heparnya tadi dikeluarkan. Ya. Waduh. Di sini hepar, kemudian dari sini mulai dari epigastrium ke kanan. Jadi kanan, sekio kanan atas. Kemudian dia sejajar dengan arcus costa atau di bawahnya. Sehingga kalau kalau kita meraba, mau nanti kalau latihan KKD pemeriksaan abdomen, ada palpasi hepar, maka yang dipalpasi adalah sebelah kanan atas, persis di bawah costa terakhir. Nah, itu terapi atau tidak? Nah, hepar letaknya tidak di bawah costa, tetapi dia di atasnya. Di atas arcus costa. Kalau dia sampai terapa di bawah arcus costa, berarti dia ada pembesaran hepar. Heparnya membesar. Ya, berarti kalau ada pembesaran hepar, mesti ada sesuatu yang patologi.
Kalau besar namanya. Ya, ini di epidaserium ini ada gaster. Ya, ditekan ini kan gaster. Gaster susunannya begini. Kemudian nanti di sini di sampingnya gaster ini sampingnya kan. Nah di belakang gaster ini nanti baru lian ya, ini lian. Sehingga lian itu menempati di sebelah kiri atas. Kemudian pada hepat itu menempel vesika velea. Ini ya, ini vesika veleanya. Ini kantung seperti buafet atau namanya kantung empedu. Ya pernah lihat kantung empedunya? Belum. Kantung empedunya ayam atau kambing. Ya. Ya. Jadi kalau hebat ini diambil, mesti kantung empedunya bisa berambil. Jadi satu. Apalah beda lagi. Ceker. Kalau di manusia kayaknya lambung ya. Lumayan juga san, nggak akademik. Apa? Kok bisa lah? Kamu rilis kan bukunya. Meneng motor. Ya, bisa mungkin apalah. Nah, vesika velea ini panjangnya lebih kurang 7 sampai 10 cm. Ini mengganti, ini ada di permukaan posterior ya. Jadi kalau hepat kita itu kan posisinya begini. Jadi kalau di sini deh. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kalau kita raba tadi, itu kita kalaupun bisa meraba hanya yang tertentu ini, tapi bawah hepat. Yang dia licin dan tajam. Kiri ya? Ini kan tajam. Left to left. Tapi kalau membesar ke bawah, kita bisa meraba sampai sini. Ini kok teraba 2 jadi di bawah artiskop kita berarti ada pembesaran. Karena dia normalnya dia tersembunyi. Hepat tuh hati. Masih di atasnya arus dosta. Apa hati enak? Padahal dia menyerap ini kan. Hati goreng mana enak hati goreng? Padahal dia menyerap. Ini ya sebenarnya di dalam kafum abdomen. Jadi nanti di atas diafragma, ini di sebelah dari epigastrium ke kanan ini hepat, kemudian ini gaster, kemudian yang di sebelah kiri ini lian. Lian. Iya, itu baru. Ini juga ini menunjukkan ini vesika velea ya. Vesika velea punya saluran namanya ductus cysticus. Ya. Kemudian hepat ini dia dapat darah ini aorta ya. Ini aorta. Aorta ini ada cabang yang besar ini namanya tuberculus seriacus. Tuberculus seriacus ini cabangnya satu ada arteri hepatika yang akan masuk ke hepat. Kemudian yang kedua ini ada arteri lienalis atau arteri sklenika ke lien. Kemudian satu lagi ini arteri gastrika dia ke gaster. Gaster atau Gastrika. ambung ya. Gastrika yang sinistra. Oke. Ini hepatika kalau kita lihat dari permukaan. Jadi ini fascies anterior ya. Anterior atau ini yang menempel langsung ke diafragma. Ini yang posterior atau posterior inferior. Ini yang anterior superior. Nah, kalau kita lihat dari depan begini, maka ini ada 2 lobus. Lobus dextra dan lobus sinistra. Lobus dextra dan lobus sinistra. Ini dipisahkan oleh ligamentum falciforme. Ligamentum Ligamentum ini sekaligus dia akan memfiksasi. falciform. Kemudian ini ada ligamentum rotundum. Nah, kalau dilihat dari posterior inferior, maka kita bisa lihat tadi 2 lobus ya. Ini 4 lobus. Ada lobus sinistra. Ini kan lobusnya 2, dextra dan sinistra. Iya, dextra, sinistra. Kalau dari permukaan posterior inferior ini menjadi ada 4 lobus. Lobus sinistra, dextra, lobus caudatus dan lobus quadratus. Caudatus. Ini Caudatus quadratus. Ini vesika velea. Vesika velea ini menempati tempat yang kita sebut dengan fossa vesika velea. Jadi ya, ini kan karena ada vesika velea di sini kan di bawahnya cekung. Nah, permukaan hepatnya yang cekung ini namanya fossa vesika velea. Kalau ini vesika veleanya. Kemudian di sini ini ada area yang kita sebut dengan porta hepatis.
Porta hepatis ini area di hepat yang menjadi tempat keluar dan masuknya pembuluh darah. Ada dua pembuluh darah yang masuk ke hepat. Yang pertama adalah arteri hepatika, nanti cabang dari aorta, dan yang kedua ada vena porta. Nah, yang keluar dari hepat adalah ini, apa namanya, vena hepatika. Jadi ada yang masuk itu dua, arteri hepatika dan vena porta. Yang keluar adalah vena hepatika. Terus vena portanya? Hah? Nggak ada vena porta. Ada. Mana? Itu Maksudnya apa? Di sini. yang keluar kan cuma satu. Yang Yang, masuk dua yang tuh. keluar satu, yang masuk dua. Kok Nanti bisa dijelaskan ya. Nanti Yang masuk satu. Yang masuk dua, Yang masuk Masuk dua, dua, yang yang keluar keluar satu. satu. Nanti penjelasannya di selain berikutnya. Jangan ribut ya. Nah, permukaan ini tidak rata, tetapi ini kan yang posterior tidak rata ya. Ini banyak cekungan-cekungan karena berhubungan dengan organ-organ di sekitarnya. Contoh misalnya yang kiri ini berhubungan dengan gaster, sehingga cekungan ini disebut dengan impresio gastrika. Ini ya, sama dengan yang di sini ini. Kemudian kalau yang di kanan ini berhubungan dengan organ di sekitar juga. Yang di sini ini impresio renalis. Iya. Ini impresio renalis karena dia berhubungan dengan ginjal. Sehingga kalau dekat dengan organ lain kan dia ditertekan, jadi penekanan oleh ginjal. Kemudian yang di sini ini juga ada mana ya? Nah, ini area oleh kolon ya. Kelihatan. Dekat dengan kolon, jadi ini adalah impresio kolika. Jadi kalau yang permukaan posteriornya dia tidak dapat. Oke, ini ada beberapa ligamentum yang nantinya dia akan memfiksasi hepat. Jadi ligamentum yang memfiksasi hepat tadi sudah ada ligamentum falciforme dan ligamentum rotundum ya. Nah ini ada ligamentum ligamentum yang rotundum atau ligamentum umbilicalis. Ini dulu asalnya dari vena umbilicalis. Vena umbilicalis pada masa janin ya, masa dalam kandungan itu ada vena umbilicalis yang menghubungkan antara ini hepat dengan plasenta. Jadi kan bayi dalam kandungan janin itu kan ada plasentanya. Nah plasenta itu nempel di uterus ibunya. Nah plasenta ini yang memberi darah ke janin. Sehingga janin itu kan dapat peredaran darahnya, dia berhubungan dengan peredaran darah ibu melalui plasenta. Nah keluar dari plasenta ini ada arteri dan vena umbilicalis. Nah, ini vena umbilicalisnya dia masuk ke sini, ke hepat. Pas hamil dia tidak. Kemudian ini ada ligamentum venosum, ini dari ductus venosus. Ductus venosus itu juga memberi darah pada janin. Nah kalau tadi kita bagi menjadi lobus itu ada 4, lobus dextra, lobus sinistra, lobus caudatus dan quadratus. Kita juga bisa bagi menjadi beberapa segmen. Kalau dibagi segmen itu menjadi ada 8 segmen. Segmen yang pertama itu pada lobus caudatus, sini yang tampak. Kemudian yang lobus sinistra, hepat, ini dibagi 2 segmen, segmen kedua dan segmen ketiga ya. Kemudian yang lobus dextra itu dibagi menjadi banyak segmen. Dibagi menjadi berapa ini? 5 segmen ya. Jadi ada segmen 4, 5, 6, 7 dan 8. Ini kalau pembagian segmentalisnya. Tapi yang dihafal lobusnya aja. Lobusnya berapa? 4 aja. Dextra Quadratus. Yang dekat dengan vesika fovea lobusnya apa? Yang terakhir Quadratus. 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 Ini ya. Fisika. Di sini. Nah ini lobus quadratus, di sini ada vesika fovea. Fovea. Kalau lobus caudatus dia dekat dengan Iya. dia di atas ya, di atasnya ini porta hepatis, di atasnya porta hepatis. Berarti caudatus. Berarti caudatus. Ya, jadi gak sih? Oke. Terus ini.
kuadrat. Lanjut ke vaskularisasi hepat. Jadi hepat mendapat darah tadi ya. Jadi yang masuk ke hepat itu adalah dua, arteri hepatika dan vena. Porta sama Yang keluar Ini itu kau nanti kan, vena ini kuat, hepatika. terus. Nanti ada. kau Jadi arteri hepatika dan vena porta kan masuk ke hepat. Nanti di dalam hepat dia akan bercabang-cabang. Arteri hepatika itu membawa darah yang kaya akan oksigen karena dia cabang dari aorta. Sementara kalau vena porta itu banyak mengandung nutrien karena dia membawa darah dari saluran pencernaan. kalian apa sih asal Nanti kita lihat. bikin Kemudian harus yang keren Apa? arteri hepatika dan vena hepatika setelah Iya, masuk ke iya. hepat, nanti kan di dalam dia akan bercabang-cabang. Cabang-cabang sampai ke sinusoid Kamu hepat. jadi apa? Tadi sudah praktikum, bisa cepatnya. Buhin. Ada yang sinusoid hepat? Belum. Oh, belum sampai hepat. 2 kali praktikumnya. Iya. ya Kayaknya enggak deh. Iya, satu kali apa 2 kali? Maksudnya Tiga. 2 kali ke atas Kan. bawah. Velg. Oh, atas bawah. Iya, kayaknya aksesoris, aksesoris ya. Velg. Enggak tahu sih. Hebat. Sinusoid Aksesoris. hepat. Nah, di sinusoid hepat ada oksigen dan nutrien akan diserap oleh Oh, hepatosit. biasanya Kemudian produk yang dihasilkan dari hepatosit dan nutrien yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh hepatosit tapi mungkin dibutuhkan oleh sel lain itu akan dikembalikan lagi ke dalam darah yang kemudian mengalir masuk ke vena sentral. Jadi vena sentralis nanti akan banyak masuk ke vena hepatika. Jadi gambarannya begini. Nanti kenapa yang masuk 2 yang keluar 1 itu ya? Kok bisa? Nah, nanti sebentar. Udah penasaran ya? Infokan PPT saja. Ini vena porta. Jadi vena porta itu membawa darah dari vena-vena yang ada di saluran pencernaan. Contoh misalnya ini ada vena mesenterica inferior. Ini mengumpulkan darah dari kolon, terutama kolon descending dan kolon sigmoid. Kemudian ini ada vena mesenterica superior. Ini mengumpulkan darah dari usus halus, duodenum, yeyunum, ileum. Semuanya masuk ke vena porta. Nah, vena porta ini masuk ke hepat. Sehingga vena porta ini membawa darah yang kaya akan nutrisi. Karena kan dari saluran pencernaan ada proses absorpsi. Ya, jadi kalau kita makan bentuk karbohidrat, nanti kan di saluran pencernaan, kemarin kita sudah belajar sampai di gaster. Di gaster itu kan jadi timus. Iya. Ya. Nah, timus akan didorong masuk ke duodenum. Nah, di duodenum terjadi proses pencernaan, terutama pencernaan enzimatik. Karena duodenum menerima banyak enzim dari pankreas, juga enzim yang dihasilkan oleh duodenum sendiri. Nah, di situ sudah dicerna yang tadinya karbohidrat jadi glukosa, yang tadinya lemak menjadi asam lemak, yang tadinya protein menjadi asam amino. Kemudian dari duodenum dikirim ke yeyunum dan ileum. Duodenum kemudian ke ileum. Di situ di yeyunum dan ileum terutama kan terjadi penyerapan. Ya. Yang tadi glukosa diserap, asam amino diserap, air diserap, vitamin diserap, mineral diserap. Kalau kita minum obat juga obatnya diserap. Gitu ya. Semuanya diserap. Nah, diserapnya masuk ke mana? Kolon. Ke hati. Hepat. Jadi diserap itu artinya makna absorpsi dari saluran pencernaan, diabsorpsi atau diserap itu dia akan masuk ke darah. Darah. Dia akan masuk ke kapiler darah yang ada di usus Darah itu. muda. Dari kapiler pasti akan masuk ke venular dan masuk ke vena. Venanya adalah vena porta. Nah, jadi vena porta. Venanya vena ini yang dekat dengan usus. Vena mesenterica superior dan mesenterica inferior. Nanti dari vena mesenterica superior dan inferior akan masuk ke vena porta. Vena porta dia akan masuk ke hepat. Sehingga nanti di hati itu akan di metabolisme glukosa. Besok skenario 3 belajar tentang metabolisme. Nah, prosesnya itu ada di dalam sel hati, sel otot, dan sel-sel tubuh kita yang lainnya. Oh, berarti vena porta masuk. Dia masuk ke hepat. Terus keluarnya vena hepatika. Keluarnya vena hepatika. Ya. Nah, Oh, paham. ini kan kayak nutrisi, tapi oksigennya sedikit. Nah, oksigen yang banyak itu kan dari cabang Dia aorta. masuk. Yang masuk ke hepat adalah arteri hepatika. Yang gede banget ini ya. Ya. Bisa dipahami ya. Bisa. Nah, sehingga
gambarannya ini. Nanti kita sampai mana sini ya. Nah, ketika vena porta dan vena arteri hepatica, ini ya, yang merah nih arteri hepatica. Ini masuk ke hepat, ya. Masuk arteri masuk itu mesti berjaga-jaga. Ya. Jadi arteriola sampai yang di sini adalah kapiler. Kapiler. Sampai masuk, kemudian dia masuk ke ini, ke sinusoid, sinusoid. Ini dari vena porta, dia sudah masuk ke sinusoid. Sinusoid ini sebetulnya dia pembuluh darah juga, kecil-kecil. Nah, pembuluh darah kecil-kecil ini ada di antara sel-sel hepat. Ini sel-selnya, sel hepatositnya. Sel hepat namanya hepatosit ya. Ini hepatositnya. Nah, dia masuk ke sini kan. Nah, nanti setelah di sini tadi oksigen dan nutrien itu akan pindah masuk ke dalam sel-sel hepatosit, diabsorpsi oleh sel hepatosit. Ini sel hepatosit kan melakukan metabolisme. Setelah melakukan metabolisme selesai, nanti sisa-sisa metabolismenya itu akan dikembalikan lagi, dikembalikan masuk ke vena sentral. Vena sentral nanti akan masuk ke vena hepatica, kemudian ke vena cava. Vena cava inferior. Ya, nanti darah yang keluar dari hepat itu masih mengandung nutrisi. Karena apa? Karena kan tidak habis di sini. Dia juga masih, tetapi oksigennya sedikit. Dan akan ikut masuk ke vena cava inferior, kembali ke jantung, nanti ke peredaran darah. Ya, nanti tubuh kita sel otot butuh glukosa, dia tetap darah. Jadi terutama vena porta itu untuk peredaran nutrien. Ya, kenapa sih darah kita itu yang keluar dari jantung kok kaya akan oksigen dan kaya akan nutrisi? Oksigennya karena dia dari paru, sudah dioksigenasi di paru. Nutrisinya karena sudah lewat vena porta, lewat sirkulasi dari hepat. Oke, rangkumannya ini, jadi yang masuk ke hepat ini adalah darah yang banyak mengandung oksigen dari arteri hepatica, kemudian darah yang banyak mengandung nutrien, tetapi sedikit mengandung oksigen dari vena porta. Kemudian akan cabang-cabang sampai ke sinusoid hepat, kemudian nanti sisa metabolismenya akan masuk lagi lewat vena centralis, vena hepatica, vena cava inferior, kemudian ke atrium. Jadi atrium kiri akan disampai atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis ke paru. Di paru akan dioksigenasi, ditambahkan oksigen. Ya. Tambahkan oksigen di paru-paru, kemudian dikembalikan lagi ke jantung lewat vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Kemudian dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, dari ventrikel kiri akan dipompa masuk ke aorta. Dari aorta beredar ke seluruh tubuh kita. Sehingga nanti misalnya ada sisa-sisa metabolisme obat, dia akan beredar ke seluruh tubuh sampai di ginjal, dia akan difiltrasi. Disaring di ginjal, dibuang lewat. Oke, itu tadi vaskularisasinya. Kalau inervasinya, organ dalam tubuh kita selalu dapatnya dari saraf otonom. Saraf otonom kan ada dua, simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatisnya mesti dapat dari ini namanya truncus simpaticus. Truncus simpaticus itu kumpulan dari saraf-saraf simpatis yang keluar dari medula spinalis, segmen torakal dan segmen lumbar, tergantung di area mana, karena kan panjang. Ini saraf simpatisnya. Kalau parasimpatisnya dia dapat dari nervus vagus. Bagus. Nervus vagus tadi berapa? 10. Jadi organ dalam tubuh kita, baik itu di kafum torak ataupun kafum abdomen, itu akan dapat saraf parasimpatis selalu dari nervus vagus. Kecuali kalau di kafum pelvis, dia dekat dengan nervus sacralis. Jadi parasimpatisnya sebagian ada yang dari nervus sacralis. Itu kenapa namanya craniosacral kalau saraf parasimpatis. Jadi cranial itu dari nervus cranialis, sacralis dari nervus sacralis. Nah, sehingga di sini ini sudah mix yang masuk ke hepat, campuran dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis.
Ini tadi tentang vena porta ya. Vena porta ini vena yang membawa darah dari tadi. Ini vena mesenterica superior, vena mesenterica inferior, dan satu lagi vena lienalis. Vena lienalis itu tidak banyak mengandung nutrisi karena lien tidak berperan pada sistem pencernaan. Tapi dia tetap sistem venanya dia kembalinya ke vena Porta. Biar jadi satu. ya. Karena apa? Karena dia dekat di situ dan kemudian dia kan bergabung jadi satu dengan vena mesenterica inferior. Ya. Tadi sudah ya. Nah ini juga gambaran dari pembuluh darah yang ada di sistem pencernaan kita. Jadi kalau bikin mengulang saja. Ini yang warna merah ini aorta ya. Aorta itu kalau ke sistem pencernaan, tadi cabangnya yang pertama tadi ada medullus ciliatus yang punya 3 cabang ke arteri hepatica, arteri gastrica sinistra, dan arteri lienalis. Arteri lienalis ya kelihatan. Yang kedua ini ada arteri mesenterica superior. Ini yang ke duodenum, ileum, ileum, dan ke kolon ascendens dan transversus. Yang ketiga ini ada arteri mesenterica inferior, ini yang ke kolon descendens dan kolon sigmoid. Kemudian kembalinya darah itu ini ada arteri mesenterica inferior masuk ke vena porta, ini ada arteri mesenterica superior juga masuk ke vena porta. Oke, kita lanjutkan ke ini ya, fiksasi hepat. Jadi hepat di dalam kantong abdomen itu supaya dia sebagai organ yang besar, dia harus difiksasi secara kuat. Ya. Ligamen Jadi, nah, yang memfiksasi itu selalu namanya ligamen. sama rotundum. Yang pertama dari ligamentum falciforme yang tadi dia membagi hepat menjadi lobus dextra dan sinistra, itu memfiksasi hepat ke dinding abdomen. Kemudian yang kedua ada ligamentum hepatogastricus, itu menghubungkan atau memfiksasi hepat ke gaster. Ini bagian dari omentum minus. Tahu omentum itu apa? Lapisan. Lapisan, Jaringan. 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 Dia bagian lipatan dari peritoneum. Kemarin sudah belajar peritoneum ya, dia kuliah ya. Lipatan peritoneum. Jadi kan lapisan dinding abdomen kita itu setelah kulit, jaringan subkutan, kemudian ada otot-otot dinding abdomen, dan setelah itu ada peritoneum. Peritoneum itu seperti kantung ya, untuk kantung peritoneum. Dan di dalam kantung peritoneum itu baru isinya organ-organ dalam. Nah, peritoneum itu ada melipat di beberapa bagian. Yang bagian yang pertama ini melipat di antara gaster dan hepat, ini ya, namanya omentum minus. Nah, di omentum minus ini ada penebalan yang menjadi ligamentum hepatoduodenale, ini menghubungkan antara gaster dengan duodenum. Kemudian ada ligamentum gastrohepatica yang memfiksasi gaster ke hepat atau hepat ke gaster. Kemudian ada ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis ini sisa dari umbilicus yang memfiksasi hepat ke sisa dari vena umbilicalis, ini memfiksasi hepat ke umbilicus. Umbilicus tahu? Pusat ya, pusat. Yang di Teres. yang di poster ini ya. Ini ligamentum teres hepatis. Ya, Kemudian ada di bagian ligamentum sini. coronaria, sisa dan sinistra. Ini yang memfiksasi hepat ke diafragma. Umbilical Nah, itu di ini sini. juga masih momentum minus dan momentum yang tengah ini momentum minus, yang ini momentum maius ya. Momentum maius ini menghubungkan antara gaster dengan kolon, hampir menutupi kolon. Ligamentum coronaria yang di atas ini. Jadi ini memfiksasi hepat, lobus dextra dan sinistra ke diafragma. Diafragma ini kan otot. Jadi di sini ini kalau di manekin itu ligamentumnya nggak ada. Jadi buat. Karena kalau ligamentumnya dibuat nanti nggak bisa kita copot-copot ya. Oke, itu untuk hepat. Kita lanjut ke vesica velea atau kantong empedu. Vesica velea ini bentuknya seperti buah pil ya. Ada bagian-bagiannya tadi sudah tahu dia menempati dekat dengan pada fossa vesica velea yang ada di lobus quadratus.
Di sini bagian-bagiannya, ini yang paling puncaknya ini disebut fundus. Sehingga nanti kita akan mengenal ada fundus vesica velea. Fundus itu istilah untuk puncak ya. Jadi sehingga ada vesica velea dia punya fundus, namanya fundus vesica velea. Nanti besok kalau belajar kandung kemih, vesica urinaria juga ada puncaknya disebut dengan fundus vesica Urinaria. Kita belajar tentang Gaster. Fundus. apa namanya gaster, juga ya gaster, ada fundusnya juga ya, ada fundus gaster. Kemudian uterus nanti juga ada fundus uterus. Kemudian bagian yang paling besar ini adalah bagian korpus, ya, korpusnya atau bagian dari vesica velea. Dan bagian yang paling atas yang kecil ini namanya kolum atau leher kolum vesica velea. Nah, vesica velea ini punya ductus disebut dengan ductus cysticus. Tikus. Nah, apa sih fungsi dari vesica velea? Vesica velea ini punya fungsi ya untuk menampung empedu untuk sementara. Terus Empedunya dari mana? hati. Dari hati ya. Jadi diproduksi di hati atau di hepat. Fokus kolom. Jadi apa namanya? Produksi empedu itu bahannya adalah dari hemoglobin. Jadi sel darah merah eritrosit itu kan punya batas usia tertentu. Berapa hari? Sekitar 120 hari. Dia akan mati. Nah, kalau mati hemoglobinnya kan dia selnya pecah, hemoglobinnya kan keluar. Nah, hemoglobin yang keluar itu akan dipecah jadi hem dan globin. Globin itu protein, sehingga dia akan dipakai untuk pembentukan hemoglobin yang baru. Hemnya itu di metabolisme. Jadi hasil dari metabolisme hem itu ada unsur besinya, ya, itu juga dipakai lagi untuk pembentukan eksplosif baru. Kemudian yang lainnya adalah bilirubin. Nah, proses itu terjadi di hepat oleh sel-sel hepatosit juga. Sehingga hasil dari metabolisme hemoglobin di hepat adalah dalam bentuk bilirubin. Nah, bilirubin nanti ditambahkan garam. Garamnya dari mana ya? Dari hepat juga kan tadi banyak nutrien yang masuk kan kita ada natrium, ada kalium dan lain-lain. Itu menjadi garam empedu. Garam empedunya nanti akan dialirkan ke sini ya. Bilirubin dan garam empedu. Ini di dalam hepat ini ada saluran kecil-kecil namanya ductus hepaticus. Yang besarnya ini ngumpul di lobus kanan di ductus hepaticus dextra dan di lobus kiri ductus hepaticus sinistra. Nah, itu nanti dia akan dikumpulkan di sini pada ductus hepaticus communis. Ketika kita puasa nggak ada makanan, maka hasil ini akan disimpan dulu di kandung. Disimpannya lewat mana? Lewat ini, lewat ductus cysticus. Disimpan di kandung empedu. Nah, ketika kita sudah buka puasa ada makanan, ini kan disekresi kembali, dialirkan lagi lewat ductus cysticus juga. Masuk ke sini, ini namanya ductus biliaris communis. Ductus biliaris communis kemudian akan masuk ke duodenum. Oh, untuk ampulah. Nah, di dalam duodenum dia akan digunakan untuk pencernaan lemak. Jadi proses pencernaan lemak itu selain butuh enzim lipase, dia juga butuh empedu. Fungsinya apa empedunya? Dia untuk mengemulsikan lemaknya. Jadi untuk emulsi supaya nanti dia mudah untuk diserap. Emosi itu berarti Mencerna, memecah, dikentangkan. bukan. Intinya Oh, iya sih. supaya dia lebih mudah larut sehingga mudah untuk diserap. Oh, melarutkan. Kalau dari pankreas itu kan sebagian besar adalah enzim pencernaan. Ada amilase, ada lipase, ada apa? Peptidase. Peptidase dia yang menyebutkan peptida atau protein jadi asam amino. Ini kalau pankreas nyebutnya lewat ductus pankreaticus. Nanti ductus pankreaticus dia juga penularannya masuk di duodenum. Ada papila duodenum sama balik dengan ductus biliaris. Mungkin teman-teman pernah mendengar orang sakit batu empedu. Ya. Itu adalah ini. Jadi kalau cairan empedunya kental, itu kan tadi garam empedu. Nah, dia mudah untuk membentuk kristal-kristal. Nah, kristal itulah yang disebut dengan empedu.
kristalnya menjadi menyatu kristal itu semakin besar. Malah nanti kayak Nanti semakin besar jadi keras jadi batu. Nah batunya bisa di mana aja, bisa di kantongnya, atau bisa juga di salurannya. Jadi ada batu kantong batu, ada batu saluran. Kalau di saluran biasanya pasiennya sakit. Nah keluhannya apa? Karena dia di kanan, seringkali keluhannya adalah sakit perut. Kenapa sih orang sakit empedu sering keliru dengan sakit mah atau gastritis? Ya karena kan letaknya dekat. Kalau kita lihat di sini kan letaknya dekat antara itu di gaster atau di hebat. Tapi gejala klinis yang lain selain ini itu bisa pasiennya itu bilirubin itu bili warna kuning sehingga pasiennya tampak kuning. Kalau ada sumbatan di sini bilirubin itu kan dia akan diserap juga di dalam masuk aliran darah sehingga memberi warna kuning. Kalau dia meningkat. Nah, empedu ini di sini tadi selain untuk pencernaan lemak, dia juga memberi warna pada feses. Ya. Jadi kalau sudah dicerna di duodenum kemudian sampai di kolon, nanti empedu itu dalam empedu dia akan menjadi Kacamatamu ganti ya. sterkobilinya yang memberi warna pada Kacamatamu ganti ya. sehingga kalau aliran empedu ini terhambat atau tidak ada empedu yang masuk, maka fesesnya menjadi pucat, tidak berwarna Kayak semen. seperti jempol bilang dalam Jawa. Karena fesesnya Itu semen kan? kulitnya tuh kuning, ini warna enggak sih? fesesnya pucat, itu pertanda bahwa ada sumbatan pada aliran. Ini kan dijempol dulu kan sebelum dicat. Apa namanya? Dok, kalau ginjal dok, Nah, kalau ginjal beda lagi. Kalau ginjal kan saluran urinari, ya saluran kemih. Ginjal itu punya fungsi untuk filtrasi, untuk membuat urin, memproduksi urin. Jadi darah kita kan beredar di seluruh tubuh. Ada juga pasti kan sampai juga ke ginjal. Namanya arteri renalis yang memberi darah ke ginjal. Nah, arteri renalis masuk ke ginjal, dia bercabang-cabang, nanti sampai di glomerulus menjadi kapiler glomerulus. Nah, di glomerulus itu akan disaring. Disaring, maka hasil akhirnya itu adalah air dan sisa-sisa metabolisme. Nah, air dan sisa-sisa metabolismenya nanti akan masuk dari ginjal, akan dialirkan lewat ureter masuk ke vesika urinaria. Nah, jadi itu dari hasil filtrasi itu juga nanti bisa terbentuk batu. Kalau di ginjal namanya batu ginjal, di ureter namanya batu ureter. Itulah kenapa orang dianjurkan untuk banyak minum supaya darahnya lebih encer, kristal-kristal itu bisa langsung kebuang lewat urin, tidak ada yang mengendap. Dok, kalau orang batu empedu itu tadi kuning. Kalau batu empedu bisa ditandai dengan warna kuning. Kenapa tidak selalu juga? Itu tadi kalau dia sumbatannya pada salurannya. Kan malah bilirubinnya nggak bisa Keluar. kenapa bisa jadi kuning? Bilirubinnya dia nggak bisa. Nah karena dia nggak keluar, itu dia juga di ini. Dia tetap Ikut darah. Ikut darah. Oh, alah. Ikut Kulitnya aliran jadi darah. kuning. Oh iya. Kan harusnya Harusnya dibuang. keluar. Oke. Beda bahasan, beda saluran. Apa? Ya. Kamu bilang apa tadi? Mangket. Itu batu Ini ginjal. empedu. Ini empedu. Dia di sini. Dia ada di sini. Ya, kita belajar dulu ya. Kita tadi sudah ya salurannya. Salurannya tadi jadi ada ductus hepatikus sinistra, ductus hepatikus sinistra, ductus hepatikus communis, ductus cysticus, masuk ke ductus biliaris communis. Apa? Biliaris communis nanti masuk ke Tergantung sih. nah ini di sini. Nah ini ductus biliaris communis, dia akan ketemu dengan ductus pancreaticus. Kita gabung di sini. Ini ada yang beri nama ini ductus coledomus. Itu ductus pancreaticus biliaris. Ya, jadi ini ada persatuan antara ductus biliaris communis dan ductus pancreaticus. Ini namanya ductus pancreaticus biliaris atau ductus coledomus dan masuk ke duodenum. Coledomus, ampulla pater, Nah, ampulla maksudnya ampulla hepatopancreatica.
Ini juga sama, menggambarkan perjalanan dari ductus biliaris ya. Muaranya ke sini ya, ke papilla duodeni mayor. Ini kan di sini ada ductus biliaris tadi yang ini ductus pancreaticus. Ini di sini ketemu pada ductus hepatopancreaticus atau ambula, namanya ambula pancreaticus. Nah, semuanya nanti muaranya adalah ke duodenum. Sehingga di dalam duodenum nanti proses pencernaan bisa lebih disempurnakan dan diselesaikan. Artinya yang keluar dari gaster itu kan kimus. Lalu tadi di gaster kan kemarin juga kita sudah diskusi ada enzim-enzim pencernaan ya, apa aja? Dari fase gaster, ya, ada amilase dan seterusnya. Tetapi proses pencernaan itu belum selesai. Sehingga nanti sampai di duodenum akan diselesaikan dengan tambahan dari enzim pankreas, kemudian empedu dan enzim-enzim dari gaster itu, duodenum itu sendiri. Setelah selesai dicerna di duodenum, nanti dikirim ke duodenum dan ileum, tinggal diabsorpsi atau diserap. Sisa yang tidak terserap masuk ke kolon. Di kolon nanti adalah proses absorpsi masih terjadi, tapi yang utama adalah absorpsi air. Absorpsi air sehingga nanti akan menghasilkan feses yang ada. Oke, ini resumnya untuk fungsi hepat. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat, lipid, protein. Ya, kemudian metabolisme obat dan hormon kalau kita minum obat. Kemudian untuk ekskresi bilirubin dan sintesis dalam empedu. Ada juga untuk penyimpanan vitamin dan mineral, untuk mengaktifasi vitamin D dan fungsi fagositosis. Di hepat ada sel buffer atau makrofag hepat yang dia akan memfagosit sel eritrosit, leukosit dan yang sudah mati ya, terutama eritrosit yang mati, leukosit yang mati dan fagosit bakteri. Oke, yang terakhir lihat. Lihat ini tidak termasuk dalam organ pencernaan, tetapi dia masuk dalam organ limfatik atau jaringan limfatik. Dan lihat ini jaringan limfatik yang paling besar di dalam tubuh kita. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan sumsum tulang sebagai organ tunggal, dia lebih besar. Kalau sumsum tulang kan karena tersebar di banyak tulang ya. Jadi organ limfoid itu ada primer dan sekunder. Yang primer itu sumsum tulang karena sumsum tulang tempat produksi utama sel-sel darah ya, terus ada putih atau leukosit. Nah, leukosit kan turunannya banyak, ada limfosit, ada neutrofil dan seterusnya yang itu berfungsi pada sistem pertahanan tubuh kita untuk fungsi imunitas kita. Dan yang kedua ada jaringan limfoid sekunder, itu misalnya salah satunya adalah liat. Selain liat itu ada nodus limfaticus. So kita belajar di sistem imunnya. Nanti ini nggak masuk. Ini Tambahan. Nice to know. Dia tidak masuk di sistem pencernaan, tetapi dia Masuk di masuk. responsi nggak dong? Dia masuknya di sistem imun. Ya. Nah, lihat ini dibungkus oleh kapsul, ya. Namanya kapsul lienalis. Kemudian besarnya lihat itu kira-kira panjangnya sekitar 12 cm, seukuran dengan telapak tangan orang dewasa. Dia letaknya ada di sini, di hipokondrium kiri ya. Jadi kalau hepat di kanan, lihatnya di sini. Kalau ini tutup gas. Tadi dibungkus apa? Bungkus oleh kapsul. Kapsulnya namanya apa? Kapsul lienalis. Renalis. Lienalis. Kemudian seperti hepat, permukaan superiornya dia juga halus. Tapi kalau yang permukaan inferiornya atau posterior inferior, dia juga banyak ini banyak cekungan-cekungan oleh organ-organ di sekitarnya. Ini dianya ini ya. Ini kan harusnya dia masih sampai ke sana. Dari sini ke sana. Itu kan harusnya ke atas, masih sampai di atas. Itu hanya bagian kecilnya. Hanya bagian kecilnya saja. Nah, organ-organ di sekitar liat itu membuat lekukan atau impresio pada permukaan beserta liat. Jika ada impresio gastrika karena dia berdekatan dengan gaster, ada impresio renalis terutama yang ginjal kiri, jadi penekanan oleh ginjal kiri,
dan impresio kolika oleh flexura coli sinistra. Nah, seperti halnya kelenjar getah bening, kalian juga punya indus. Indus itu adalah area patelien yang dilalui oleh banyak pembuluh darah. Jadi ada venalis, ada venalinalis, dan ada pembuluh limfatik. Jadi sebenarnya sistem pembuluh kita itu selain arteri dan vena itu ada satu lagi pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik itu biasanya dia akan masuk dan keluar pada kelenjar limfoid, pada lien, pada nodus limfaticus. Nah, tadi pembungkus lien namanya kapsula lienalis itu kan jadi jaringan ikat. Nah, jadi jaringan ikat yang asalnya dari peritoneum, kemudian ada bagian dari kapsul ini yang masuk ke dalam lien itu namanya terjadi trabekula. Trabekula. Nah, ada trabekula, ada serabut retikula dan fibroblas, dia akan membentuk area yang disebut dengan stroma lien. Untuk parenkim liennya ini terbagi menjadi ada dua jenis jaringan, ya, dinamakan pulpa merah dan pulpa putih. Untuk pulpa putih itu adalah jaringan limfatik yang isinya ada sel limfosit dan makrofag. Kemudian kalau yang pulpa merah isinya banyak pembuluh darah, ya, terutama sinus vena yang berisi darah. Kemudian ada area yang disebut dengan chorda lienalis, itu isinya ada sel darah merah, makrofag, limfosit, sel plasma dan granulosit. Ini nastono kita lihat gambarnya. Nah, organ liennya itu seperti ini bentuknya. Ya. Ini bagian, kalau ini permukaan posterior imperial ya, facies spiralis. Ini area ini disebut dengan hindus lienalis. Hindus lienalis ini di sini ada masuk arteri lienalis dan keluar vena lienalis. Kalau ini cuma satu yang keluar, satu yang masuk, satu yang keluar. Arteri vena ditambah satu lagi pembuluh limfatik masuk. Limfatik juga biasanya juga akan seperti juga. Kemudian ini ada cekungan oleh hijau, namanya penisua lienalis. Kemudian yang ini oleh gaster dan penisua gastrika, dan yang ini oleh kolon impresio kolika. Ini kalau kita lihat dari arah superior posterior. Ini pembuluh darah yang masuk, arteri lienalis, ini di dalam lien, ini dia bercabang-cabang. Kemudian venanya ini juga cabang-cabang vena, dia nanti akan masuk atau keluar melalui vena lienalis. Nah, ini yang tadi ada pulpa merah dan pulpa putih, ini hanya dilihat, bisa dilihat secara histologi. Jadi pulpa putih tadi isinya ada sel-sel limfosit, sel-sel makrofag, maka lebih padat banyak sel-selnya. Tapi kalau yang pulpa merah isinya banyak pembuluh darah, sehingga dia tampak merah. Ini juga sama, ini pembesaran saja. Pembesaran dari lien menunjukkan ini ada impresio lienalis, ada impresio gastrika, dan ada impresio kolika ya. Darah yang mengalir ke lien itu yang masuk adalah melalui arteri lienalis. Kemudian di dalam lien dia akan bercabang-cabang, jadi arteri sentralis. Di dalam pulpa putih yang tadi isinya ada sel makrofag, ada sel B dan sel T, dia punya fungsi untuk imunitas ya. Jadi menghancurkan patogen yang masuk. Jadi dia akan difagositosis. Difagositosis itu seperti dimakan. Kalau di dalam pulpa merah ini lien punya fungsi yang berkaitan dengan sel darah. Yang pertama, dia akan membuang sel darah dan trombosit yang sudah mati. Kemudian akan dirusak oleh makrofag. Kemudian punya fungsi yang kedua penyimpanan trombosit untuk sementara waktu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi hemopoiesis pada masa janin. Oke, ini gambarannya arteri dan vena lienalis, tapi sekian ya. Ya, mungkin itu sedikit untuk lien. Selanjutnya silakan bisa diidentifikasi di organnya. Kalau mau lihat, kalau lihat yang aslinya di belakang. Hati, Pankreas. hati. Ada. Hati. Preparatnya bisa Kan pankreas